Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi sadaya, sahabat semua. Selamat datang di tempat ini, channel saya yang ada di kota Stockholm. Memasuki di bulan November, sudah menjadi fakta bahwa kita memasuki musim dingin, khususnya untuk daerah Stockholm dan pada umumnya Eropa bagian utara. Temperatur sudah sangat dingin, sekitar 2-10 derajat Celcius di pagi hari. Pohon-pohon sudah kelihatannya seperti ranting saja, daun-daunnya sudah pada jatuh dan menguning. Itu tandanya musim gugur dan menjelang musim dingin. Tapi memang kenyataan seperti itu untuk daerah Eropa. Sekarang saya duduk di balkon di mana saya tinggal atau apartemen saya yang ada di kota Stockholm. Biasanya di tempat ini di musim panas saya tanam tanaman-tanaman untuk membuat situasi nyaman, hijau, dan merasa ada di alam. Satu pohon yang ada di pinggir saya yaitu pohon tomat. Sengaja saya tidak dibuang pohon ini karena dalam hati saya ada satu pelajaran yang mungkin atau harus saya ambil dari pelajaran pohon tomat ini, atau bahkan untuk sahabat semua di mana saja. Kelihatannya pohon ini tidak berguna sekali. Ini pohon tomat dan di bawahnya ini adalah pohon stroberi. Sepintas sekilas kita tidak melihat apa sih yang spesial dari pohon ini. Kurus, kering, mungkin tidak ada gunanya, tapi bagi saya suatu hal yang sangat menggelitik. Sejelek apapun pohon ini, sekurus apapun pohon ini, tapi sudah memberi suatu pelajaran kepada kita. Meski kelihatannya tidak sangat berguna dan jelek dipandang mata, tapi pohon ini telah memberikan suatu pelajaran kepada kita dan telah berupaya pohon ini memberikan suatu kebahagiaan, memberikan suatu hal yang positif bagi kita. Terlihat, pohon yang sejelek ini telah mencoba memberikan kebaikannya, yaitu dengan satu buah yang ada di sini. Itulah menjadikan suatu pelajaran bagi kita. Bagaimana dengan kita manusia? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk, paling tidak untuk keluarga dan lingkungan? Saya selalu mengkategorikan untuk bisa menolong orang lain dengan 5 kategori. Salah satu kategori yang selalu saya pegang yaitu kita bisa menolong orang lain dengan harta. Selagi kita mempunyai dan bisa menolong dengan harta, kita bisa menolong dengannya. Kenapa? Karena dalam harta kita yang kita miliki, mungkin di situ terdapat satu tetes keringat orang lain. Dan bahkan mungkin satu tetes keringat orang miskin. Mengapa saya golongkan itu menjadi nomor 1? Apabila kita tidak mempunyai harta, kita bisa menolong dengan tenaga. Satu cara yang bisa atau biasa kita lakukan dimanapun kita berada.
Golongan ketiga, mungkin kita tidak punya harta, kita tidak punya tenaga, tapi kita punya pemikiran atau kita punya pikiran. Maka kita bisa menolong dengan pikiran. Yang keempat, apabila semua itu kita tidak bisa memilikinya, mungkin kita kurang mampu, tenaga kita kurang mampu, dan pikiran kita kurang begitu mampu untuk memberikan pencerahan atau pemikiran-pemikiran kepada orang lain, maka cukup kita dengan berdoa. Semoga permasalahan-permasalahan orang lain dan kita bisa menolong dengan doa. Terakhir, apabila kita tidak bisa melakukan dari keempat golongan itu atau kategori-kategori itu, masih ada satu kesempatan kita bisa menolong orang lain. Apa itu? Cukup kita berdiam diri dan tidak memperkeruh permasalahan orang lain. Itu adalah, katakan, jurus terakhir. Gak usah kita mempermasalahkan hal-hal orang lain dan tidak memperkeruh permasalahannya. Satu kata dari saya, kita lihat dan ambil pelajaran contoh dari pohon tomat ini yang mungkin tidak berguna, tapi pohon tomat sudah mencoba memberikan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya yang ada di kota Stockholm untuk sahabat semua di Indonesia, di luar negeri, atau di kampung halaman sekalipun yang mungkin mereka ada yang mengenal saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.